Shalom teman-teman semua, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini luar biasa, amin. Luar biasa. Yuk mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi, shalom teman-teman semua, shalom. Shalom. Kurang keras lagi, shalom semua teman-teman semua, shalom. Shalom. Haleluya, apa kabarnya hari ini luar biasa, amin. Amin. Luar biasa, amin. Amin. Haleluya, saya percaya teman-teman bisa sampai hari ini, bisa sampai saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberkati, kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau yang sanggup mengubah setiap kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami agar kami dapat hanya Engkau Allah
sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Mari kita lebih lagi untuk Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Engkau pengharapan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkau sembuh kami dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah. Mari kita serius menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau kasih setiamu tak pernah berubah dalam hidup kami. Kau yang selalu menopang kehidupan kami. Kau yang sanggup mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami sanjungkan Kau ya Tuhan. Bahwa Engkau tak pernah perlindungan kami. Hanya Engkau kami berharap ya Tuhan. Mari kita lebih lagi sembah Tuhan. Haleluya. Lebih lagi sembah Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, murni dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kau mengangkat tanganku dan ku
kagum akan perbuatan Engkau. Sungguh kami kagum akan betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa Engkau mengasihi kami dari awal kehidupan kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Kau sebentar lagi kami akan memuji kebesaran Engkau. Kami akan melompat-lompat bagi Engkau. Kiranya Engkau hadir di tengah kami. Kiranya Engkau menjamah setiap kami sehingga kami dapat memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama yang bersiap melompat bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sekali lagi shalom teman-teman semua, shalom. Shalom. Selamat sore sekali lagi, shalom teman-teman, shalom. Shalom. Haleluya. Siapa yang bersemangat hari ini, bersuka cita hari ini, mari kita angkat tangan kita lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, tangan kita untuk Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan melompat-lompat bagi Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan lebih lagi Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau ya Tuhan. Mari kita lambaikan kedua tangan kita untuk Tuhan.
Tuhan. Na 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 na. Lebih lagi tepuk tangannya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Tentu merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Mari kita bawakan pujian ini lebih lagi dengan lompat-lompat lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah pada Engkau ya Tuhan. Kami hanya melompat, kita hanya mengangkat tangan kita untuk Tuhan ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah di atas segala raja. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, mari kita lompat-lompat ke Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami bersyukur, kita berkumpul hanya bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, melompat bagi Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian baginya Tuhan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya pada saat ini kami berkumpul bersama hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman percaya bahwa Allah kita tiada berkesudahan kasih setianya. Allah yang sanggup mengubah jalan hidup kita, Allah yang sanggup mengubah cara pikir kita. Hanya Allah satu-satunya Raja di atas segala Raja, amin. Amin. Saya percayakan teman-teman untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menuntun setiap hidup kami. Kami percaya Engkaulah yang sanggup mengubah kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah yang tahu cara membuka jalan hidup kami. Kami percaya Engkaulah yang sanggup menjadikan setiap kami menjadi setiap orang pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang
mengerti Tuhan yang lebih tahu. cara untuk Terima kasih Tuhan. menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan yang selalu pelihara hidup kami. Tuhan yang tak pernah lalai memelihara hidup kami dan memberikan janji-janji dalam hidup kami. Masa depan kami semuanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sore hari ini lewat firman yang hamba-Mu sampaikan, memberkati anak-anak kami, memberkati adik-adik kami. Tutup bungkus ibadah ini oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Sembuhkan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar firman yang hamba sampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Salam semuanya adik-adik. Selamat sore. Yes, mantap. Ya, ada sapaan, harus kita respon. Ya. Karena sapaan itu seperti salam, damai sejahtera bagimu. Selamat sore. Kenapa? Sampai hari ini, sampai saat ini kita selamat dilindungi Tuhan. Jadi ini ada hal-hal positif yang harus kita respon. Amin. Sore hari ini topik kita adalah goals for the future. Artinya apa? Goal-goal apa yang kita persiapkan untuk masa depan kita? Target-target apa? Karena semua di sini adik-adik pasti punya cita-cita. Amin. Siapa yang tidak punya cita-cita? Yang tidak punya cita-cita. Ayo. Semua punya? Semua punya. Tentu kita kan harus mempersiapkannya. Tidak langsung konstan, besok aku mau jadi ini, langsung jadi. Ada proses yang harus kita jalankan. Bentar ya DEA. Setiap orang pasti punya cita-cita untuk masa depannya dan kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Cita-cita itu boleh lebih dari satu. Betul adik-adik? Betul ya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu pepatah yang sampai hari ini masih tetap berlaku. Gol-gol apa yang harus kita capai? Kita ambil contoh. Perhatikan tim sepak bola. Dengan jumlah pemain yang berapa ya? Satu tim berapa? 11 orang ya? 11. Berarti 2 tim 22 dikurangi dengan penjaga gawang satu-satu, berarti 20 pemain di lapangan bola memperebutkan itu satu bola.
Luar biasa adik-adik. Masing-masing tim pasti berusaha untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Mereka berusaha sekuat tenaga, bersemangat, tanpa ada kata menyerah. Harus cetak gol, harus cetak gol. Nah ini keren gambar kita. Setiap orang harus punya cita-cita. Ada gambar animasi kita ya. Manusia dengan balon terbang ke angkasa. Bawa semua target, gol-gol, cita-citamu. Gantungkan semuanya di pikiran. Gantungkan, bawa melewati pikiran kita. Gantungkan di langit setinggi bintang di langit. Ada kemauan yang besar. Bagaimana agar kita berhasil mewujudkan cita-cita kita? Tentunya harus ada kemauan, ada usaha, belajar sungguh-sungguh. Orang yang papa, maksudnya orang yang kurang mampu. Contoh orang yang pengumpul barang-barang bekas. Kita melihat kehidupannya sangat begitu kekurangan. Tapi dia berusaha, pekerjaan apapun dilakukan. Yang hina kita lihat, dia berusaha untuk mewujudkan cita-cita daripada anaknya. Masa depan itu perlu. Sebab masa depan akan merubah status sosial daripada setiap orang yang memiliki masa depan. Mereka akan terpandang, mereka adalah orang-orang berpendidikan, dihormati, walaupun kehidupan orang tua seperti itu, mereka tidak dipermalukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan yang di tempat ini punya masa depan yang berhasil. Kita harus serius, jangan main-main. Tuhan menciptakan alam semesta serta isinya, baik yang di langit, baik yang di darat, baik yang di udara. Tujuannya apa? Untuk kita kuasai, untuk kita taklukkan. Itu tujuannya Tuhan. Tadi ada pertanyaan bagaimana kita untuk mewujudkan cita-cita itu. Yang pertama, takut akan Tuhan. Itu di Amsal 1 ayat 7. Coba, Dek, ditampilkan, Dek. Amsal 1 ayat 7. Nah, udah ada ya, udah ada. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Takut itu bukan berarti kita menghindar. Tuhan itu bukannya untuk ditakuti. Tapi kita datang ke hadapan Tuhan dengan hormat. Takut dalam arti takut untuk berbuat dosa. Jauhi larangan Tuhan. Mungkin adik-adik punya pengalaman, saya dulu punya pengalaman. Begini, semasa saya sekolah dulu waktu SD, guru itulah adalah orang yang kami takuti. Gak tahu sekarang ya, adik-adik kalau hari ini jumpa guru di jalan, bagaimana respon adik-adik? Apakah seperti masih sopan ya? Selamat pagi Bu, selamat siang Bu, selamat pagi Pak. Atau hanya biasa-biasa aja? Atau tidak disapa? Kalau kami dulu paling takut. Kenapa? Karena hormat, bukan takut untuk berjumpa karena sesuatu yang menakutkan, bukan. Kalau saya benar-benar takut pada saat itu, tentu esoknya kan pasti tidak akan sekolah. Namanya takut ya kan, tapi ini bukan karena takut, karena hormat. Begitu juga lah, dengan Tuhan kita begitu.
Karena hormat. Karena dari Tuhanlah. Didikan untuk kita bisa menjadi pintar, menjadi pandai. Dari Tuhanlah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh tidak menghormati gurunya, tidak menghormati Tuhannya. Dan boleh dikatakan bahkan tidak punya masa depan. Bawa semua rencanamu itu, cita-citamu itu kepada Tuhan. Dan ingat, rancangan Tuhan atas kamu. Di Yeremia 29 ayat 11, saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ada pada masanya, cita-cita kita itu tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Kita boleh punya rancangan, punya goal-goal apa yang akan kita capai. Mau 10, mau 20, boleh. Tapi Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, bagi kamu. Karena Tuhan akan meluputkan kamu dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Contoh, hari ini kamu punya cita-cita jadi dokter. Tapi sampai pada waktunya bukan jadi dokter yang berhasil. Misalnya, jadi dokter mesin, jadi mekanik. Itu yang Tuhan berikan yang terbaik bagi kamu. Nah, kemudian kita lihat kenapa nggak jadi dokter? Bisa jadi kamu itu takut dengan darah. Kalau kamu sudah takut dengan darah, kan nggak mungkin jadi dokter. Ya pasiennya ngos-ngosan dong, nunggu kamu bedah. Kamu nggak berani bedah dia, nggak berani lihat darah. Bisa kacau kan? Nah, tapi jadi mekanik. Kamu jadi mekanik yang handal. Bawa semua kepada Tuhan rencana-rencana. Dan berdoa, biarlah rancangan Tuhan yang terbaik yang akan terjadi kepada kamu. Ingat, ada seorang pemain musik. Namanya Kenny G. Benar, pernah tahu dengan kepiawaiannya memainkan alat musiknya saksofon. Dia menguasai dunia, menaklukkan dunia dengan musiknya. Semua orang mendengar musiknya. Jutaan kopi disknya tersebar ke seluruh dunia. Dia menguasai dunia dengan musiknya. Mungkin dulu dia bukan cita-cita jadi pemusik, tapi dia berhasil menjadi pemusik. Itu yang terbaik bagi dia. Amin. Adik-adik, paham maksud dia? Bagaimana supaya kita berhasil? Yang kedua, siap menerima pengajaran. Kita baca dulu di Amsal 1 ayat 3 sampai 4. Coba tampilkan, Dek. Amsal 1 ayat 3 dan 4. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Untuk menjadi pandai, untuk menjadi pinter, kita harus belajar. Menerima pelajaran lewat guru-guru di sekolah, pengetahuan-pengetahuan, segala disiplin ilmu pengetahuan, semuanya itu diberikan guru di sekolah.
firman Tuhan yang disampaikan Boksu lewat gereja untuk mendidik kita juga, karakter kita, kelakuan kita. Lewat didikan orang tua di rumah, untuk kita lebih menghormati orang tua, mengasihi adik-adik kita. Semua didikan ini untuk menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang berintegritas. Menjadikan manusia-manusia yang bertanggung jawab, mempunyai pendirian, prinsip yang teguh dalam menjalani kehidupan ini. Semua didikan ini, kecerdasan, kepandaian, kebijaksanaan, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, menjadikan kita orang yang jujur. Jika tidak, katakan tidak. Jika salah, katakan salah. Jika benar, katakan benar. Jangan suka bohong. Tuhan ingin setiap kita berhasil dalam hidup kita. Hargailah guru-gurumu di sekolah. Hormati mereka. Seperti kita menghormati Tuhan hari ini, sore hari ini. Datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus serius. Kita hormati Tuhan. Tuhan pasti senang tuh di surga sana. Dan Tuhan pun tidak pelit. Dia mencurahkan semua kecerdasan lewat guru. Pernah nggak kita berdoa, Tuhan aku mau pintar, berdoa gitu. Aku mau pandai. Tapi kalau kita tidak berusaha gimana? Kita tidak berdoa gitu, tapi Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi kamu. Lewat guru-guru di sekolah, lewat boksu, lewat orang tua. Semua itu Tuhan sediakan. Orang tua juga tidak pernah berpikir bagaimana ya. Berpikir anakku harus pandai atau bagaimana, enggak. Waktunya untuk sekolah, usia minimal 7 tahun, orang tua sekolahkan. Kenapa? Orang tua itu keinginannya supaya anak-anaknya pintar, berhasil masa depannya. Jadi semuanya harus sungguh-sungguh belajar, ya. Tidak terlalu, jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu ambil pusing dengan situasi hari ini. Bagian kamu hari ini belajar dengan sungguh-sungguh. Masa muda adalah masa belajar, memahami didikan-didikan, menerima kesan-kesan, dan mengingat apa yang sudah diajarkan. Jangan tunggu usia sudah tua baru kita belajar. Daya tangkap kita pun sudah berkurang. Kekuatan tenaga kita pun sudah berkurang. Ini adalah masa emas bagi adik-adik sekalian. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berusaha sungguh-sungguh. Masa depan di tanganmu sendiri. Kamu yang menentukan. Jika kamu sungguh-sungguh jujur, Tuhan selalu menyertaimu. Dunia ini tidak hanya selebar gadget, ya, tidak hanya selebar gadget. Kalau orang bilang dunia tidak hanya selebar daun kelor, tapi saya katakan dunia ini tidak hanya selebar gadget yang kamu pegang hari ini. Dunia ini luas sekali, luas. Yang mau saya sampaikan apa? Jaga matamu, jangan sampai rusak. Mata adalah jendela dunia.
Kalau mata rusak, bagaimana kita mau melihat dunia? Begitu banyak potensi, begitu banyak yang Tuhan ciptakan untuk kita berdayakan. Jangan sampai mata rusak. Artinya apa? Anak-anak, ya, kalau yang remaja saya lihat udah paten. Anak-anak datang kemari bukan untuk main handphone. Jaga matamu adik-adik, ya, jangan rusak. Masa depan itu ada di mata, karena mata itu ada jendela dunia. Hari ini saya juga ada melihat adik-adikku yang kami kasihi, yang sudah mempersiapkan target-targetnya untuk masa depannya, seperti Justin, dan yang sudah mencapai goalnya, seperti siapa ya, saudara kami Billy. Dia sudah mendekati goalnya untuk masa depannya dan sudah di tangannya. Dan hari ini dengan serius, dengan cinta dengan Tuhan, mau melayani Tuhan, itu akan Tuhan tambah-tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya Tuhan tambah-tambahkan, baik rezeki, baik kesehatan, baik pengetahuan. Kenapa? Lewat pengetahuan, lewat masa depan kita, nama Tuhan kita permuliakan. Amin adik-adik. Ya, demikian yang boleh saya sampaikan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mari worship leader saya undang ke atas dan tim. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jarak selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Gantungkan semua cita-citamu, bawa semua cita-citamu ke hadapan Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan selalu menyertai-mu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berkati setiap anak-anak kami, adik-adik kami yang sekolah yang saat ini melanjutkan pendidikannya. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kesehatannya, berkati kedua orang tuanya, usaha pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mas Joni atas sharingnya tentang pentingnya mengejar cita-cita dan bersandar kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Cik. Ya, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa karena berkat dan anugerah-Mu di sepanjang minggu ini yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Jika bukan karena Engkau mungkin kami belum ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Bapa, karena kami ingin semakin mengenal-Mu ya Bapa di dalam tempat ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat firman Tuhan ya Bapa yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarganya, kesehatannya, semuanya ya Bapa, dan perlindungannya ditutup bungkus dengan darah-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Swerdi ya Bapa, kiranya Engkau berkati pelayanannya, keluarganya semuanya Bapa, agar Bapak Pendeta Swerdi dapat menyatakan firman Tuhan lebih lagi ya Bapa di tempat ini Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga membawa Gembala Sidang GB Maren Binjai Bapa dalam tangan-Mu Yesus. Kiranya Engkau memberkati keluarga, anak, cucu, kesehatan semuanya ya Tuhan, agar dapat menggembalakan gereja ini ya Bapa menjadi semakin baik ya Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapa. Kiranya Engkau memberkati
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin.